Di hotel tadi lah sebelum berangkat. Balik dulu lah nanti. Kenapa awak cium kening istri awak? Saya sangka Hajar Aswad. Kalau dia mazhab Syafi'i, wuduknya batal. Kalau dia guna mazhab Syafi'i, wuduk dia batal. Kalau wuduk batal, maka ulang wuduk balik. Kalau dia mencium kening istrinya. Tapi kalau selesai tawaf, selesai sudah, lalu dia mau ngambil foto kenang-kenangan, diciumnya kening istrinya, habis itu baru dia buat video. Yang jomblo nikah ya. Bagus untuk motivasi, manas-manasi. 3. Travel Jasmine Tour Surabaya. Apa arti dari kota Yathrib? Yathrib tandus. Yathrib banyak kuman. Yathrib banyak penyakit. Yathrib banyak binatang berbisa. Karena dulu sini banyak ular, banyak kalajengking, tandus, kering, banyak penyakit, banyak hama. Itu arti Yathrib. Dan mengapa nama Yathrib diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah? Karena dalam Islam nama orang dirubah, nama tempat pun dirubah. Yathrib, bayangkan, memberikan efek negatif. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke tanah tandus, tanah banyak penyakit, banyak sarang kalajengking, banyak ular menakutkan. Tapi begitu dirubah, kamu mau kemana? Saya mau ke kota peradaban yang terang benderang, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah nama orang pun dirubah Nabi. Ada namanya Husain. Husain artinya tembok. Bayangkan kalau ada orang namanya tembok, terpilih pilkada. Yang saya hormati Pak Tembok dan Bu Tembok akan nikah lagi, bin Tembok. Dirubah Nabi namanya Abdullah, nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Ada nama orang namanya Harb. Harb artinya perang. Di tempat saya pun banyak juga orang ini namanya perang, cuma tidak Harb. Namanya siapa? Warman. Warman. Mohon maaf Pak Warman yang bersih. Harb diganti Nabi namanya Salam. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, gak boleh menghambakan diri pada Ka'bah. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Anak dia nikah dengan Nabi, satu-satunya anak gadis. Itulah dia Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu nama aslinya Abdul Ka'bah. Ada lagi nama orang Abdul Syams, hamba matahari. Gak boleh menghambakan diri pada matahari, syirik. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Karena selalu bawa kucing dipanggil Pak Kucing. Abu Hurairah. Karena selalu bawa kucing, Pak Kucing. Selalu bawa anjing, hati-hati jangan ngarang anjing Pak. Nanti dipanggil orang Pak Anjing. Abu Kalbi. Nah, jadi nama itu dirubah. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan Shakespeare dari Inggris. Dalam Islam nama adalah doa. Maka nama yang paling baik adalah nama yang paling rendah yang ditempelkan kepada yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah Abdun, hamba. Yang paling tinggi adalah Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang paling rendah yang ditempelkan kepada yang paling tinggi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Allahumma sholli ala sayyidina. Al-Mahi Travel, Makassar. Apa denda atau dam bagi jamaah umroh jika melanggar larangan umroh? Apakah boleh diuangkan? Bagaimana cara membayarnya? Kalau dia larangannya berat, melewati miqat tanpa ihram, dilewatinya Bir Ali, tidak pakai ihram, maka dia kena dam. Damnya itu adalah 1 ekor kambing sebanyak 600 rial. Tapi ada yang tidak sampai 1 ekor kambing, dia hanya memberi makan fakir miskin, sudah diuangkan 90 rial. Nah, jadi membayarnya di Hotel Makkah, dulu namanya Hotel ada Makkah apa namanya? Hilton. Naik ke atas ada tempat pembayaran dam. Jadi saya dulu bawa jamaah, pas mau ngasih kunci, saya ngurus kunci di bawah, jamaah naik tempat makan. Pas saya mau ngasih kunci di tempat makan, jamaah udah pakai daster.
rambut udah macam mak lampir, yang laki-laki udah pakai jaket. Saya bilang kita belum tawaf, belum umroh, kenapa kalian udah pakai daster, udah buka ini, kena dam ini. Berapa Pak Ustadz? Kalau potong kambing 600 rial. Kami tak sanggup Pak Ustadz, kasih makan fakir miskin 90 rial. Kalau tak sanggup Pak Ustadz, berdosa. Kalau gitu kami yang terakhir ikut ngambil berdosanya aja lah Pak Ustadz. Jadi saya buat jamaah ini macam-macam. Pernah saya ngadapi. Jadi bayarkan langsung ke transfer ke Al-Rajihi Bank. Bank, kalau ibu bapak malu udah melanggar, malu ngasih tahu saya, pergi aja ke hotel Hilton, naik pakai tangga ke atas yang banyak orang buat konten itu, naik, berarti situ bayar. Kalau dia yang 1 ekor kambing 600, kalau yang fakir miskin 90, nanti ada slip pembayaran Bank Al-Rajihi. Setelah bayar turun baru buat konten. Hai guys, kamu sudah bayar, saya sudah. Brunei Travel. Apa pendapat Tuan Guru tentang jamaah tabligh yang buat dakwah kampung ke kampung, lorong ke lorong, pintu ke pintu? Apa nasihat untuk jamaah tabligh yang sedang bergerak di seluruh dunia sekarang? Ada ulama dari sekolah hadis. Nama sekolah hadis itu Darul Ulum, Deoban, India. Namanya Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ini ahli hadis, tapi dia tidak bisa berdakwah karena di India Muslim itu minoritas. Kalau dia berdakwah tabligh akbar macam ini, ditangkap oleh Sanjay Dutt, Kabigam, coach Utahir, tidak bisa. Akhirnya dia pergi beriktikaf di Raudhah, 6 bulan iktikaf di Raudhah. Iktikaf Raudhah, akhirnya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, berdakwahlah engkau seperti dakwah aku dulu. Lama dia mikir, berdakwah seperti dakwah aku dulu, gimana ya? Gimana dakwah seperti dakwah Nabi? Barulah dia paham, rupanya dakwah Nabi dulu bukan tabligh akbar. Dakwah Nabi dulu adalah dakwah dari rumah ke rumah. Itu maka dakwah Maulana Ilyas ini dari dakwah ke rumah. Dia nggak pernah ngasih nama dakwahnya, ini nggak ada namanya. Orang lain itu yang ngasih tahu. Ini namanya jamaah tabligh karena mereka tabligh, menyampaikan dakwah, maka disebut jamaah tabligh. Orang lain yang ngasih, mereka nggak pernah. Dakwahnya ini adalah dakwah sunnah karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Orang ngejek misalnya dakwah itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Itu jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Jangwi. Itu orang lain yang ngasih nama. Kalau mereka sendiri adalah dakwah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Somad kan berdakwah, saya nggak dakwah, saya taklim. Yang berdakwah itu jamaah tabligh ini. Mereka dari pintu ke pintu, ngetuk pintu, Pak nanti ke masjid ya, Pak ke masjid ya. Setelah mereka berdakwah, orang datang kumpul di masjid, barulah datang Abdul Somad ceramah. Jadi Abdul Somad tidak ceramah, Abdul Somad tidak berdakwah. Karena berdakwah itu adalah membawa manusia dari jalan setan ke jalan Tuhan. Sedangkan Abdul Somad tidak pernah membawa manusia dari jalan setan, karena semuanya sudah berada di jalan Tuhan. Ini Bapak Ibu semua kan tidak ada yang di jalan setan kan?